Halo, selamat sore. Ayo kita lihat kiri kanan, kasih senyum dulu satu dengan yang lain. Berikan senyum yang terbaik tuh, saudara ya. Penting sekali, saya selalu berkata bahwa penting sekali untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan, menyapa satu dengan yang lain, menikmati suasana kebersamaan sebagai keluarga, menyapa dengan senyum ya. Sebab kita adalah keluarga. Puji Tuhan. Saudara kan masih ingat moto gereja kita ya, bukan moto pelayanan saudara ya, bukan tema pelayanan, moto gereja kita. Saudara masih ingat? Ayo, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Strong community, strong faith. So how about our team this year? 1, 2, 3. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Puji Tuhan. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam pelayanan. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam keluarga. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, studi, dan semuanya. Kita perlu Roh Kudus. Saudara, hari ini saya tidak akan bicara dari konteks Roh Kudus, saudara. Kita sudah diberkati dengan tema pujian bertemakan Roh Kudus tercurah buat kita. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan Anda yang sedang beribadah di tempat Anda masing-masing secara online bersama dengan kami, Tuhan Yesus bersama dengan Anda dan memberkati Anda. Mari kita langsung dengan pembacaan kita dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan 11. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang 10 dan ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10-11. Saya baca buat kita semua. Saudara boleh mengikuti di screen saudara, di e-Bible saudara ya. Haleluya. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Saudara, kalau saudara datang ke pastori, saudara masuk di ruang belajar saya, ayat ini saya tampal di depan meja belajar saya. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Puji Tuhan. Saudara, saya nggak habis pikir bahwa yang kita imani, firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan, kemudian dan kita imani itu menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Lalu kemudian ada orang yang suka tersinggung dengan firman Tuhan, ya. Suka mulai dengan ini pendeta pakai singgung-singgung saya di khotbah, saudara ya. Saya nggak habis pikir kalau orang Kristen berpikir seperti itu, saudara. Ya. Saudara, hari ini mari kita melihat bahwa sesungguhnya penting untuk kita memahami perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Dan sangat powerful ketika Alkitab berbicara tentang seperti halnya hujan yang turun ke bumi, kemudian mengairi dan menumbuhkan, memberikan benih dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sudah sesungguhnya Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa seperti halnya, jadi metaforanya adalah itu, seperti halnya seperti itu, maka firman yang keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya bahwa kita suka atau tidak suka sebenarnya, firman itu powerful dalam setiap keadaan. Ya, hujan, panas, sama seperti halnya tadi, Alkitab katakan hujan yang turun ke bumi mengairi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah saudara, kita manusia yang hidup di bumi ini menikmati dengan leluasa apa yang menjadi berkat Tuhan lewat hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka demikianlah dengan firman Tuhan yang begitu firman Tuhan yang datang, yang disediakan untuk kita dengan potensi untuk menumbuhkan, ya, menumbuhkan kehidupan kita. Makanya sudah saya nggak habis pikir bahwa kalau ada orang Kristen suka tersinggung kalau dengar khotbah. Nah, kalau dengar khotbah, khotbahnya mulai nyerempet dosanya, dia bilang begini, saya nggak suka tuh pendeta. Saya nggak suka tuh pengkhotbah karena khotbah pakai menyinggung saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara coba bandingkan ketika saudara bertemu dengan teman, walaupun saking dekatnya kita bercanda, saking dekat dan bercanda, kita suka bercanda nyerempet yang bahkan bercandaannya itu ya bercandaan yang sampai nyerempet hal-hal yang tidak etis.
Tapi kita oke-oke aja tuh, kita anggap dia teman. Tapi lalu kenapa ketika firman Tuhan datang kepada Anda dan kepada siapapun, lalu kemudian ketika firman Tuhan memperkatakan sesuatu yang sebenarnya harus membentuk kehidupanmu, menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu, lalu kemudian Anda berkata, saya gak suka tuh, saya menolak itu. Dan begitu banyak alasan lain lagi. Oke, poin pentingnya adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya, apa yang dikerjakan lewat perkataan Tuhan, apa yang dikerjakan lewat firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup. Ada sesuatu yang berdampak, sesuatu yang memberikan hasil yang maksimal dalam kebutuhan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, kita pahami itu sebagai sebuah perkataan Tuhan. Sebagai sebuah perkataan Tuhan. Saudara, sama halnya seperti tanaman yang membutuhkan air. Sama halnya seperti bumi ini membutuhkan air. Apa yang terjadi saudara kalau bumi ini gak pernah ada hujan? Saudara, benua Australia ini benua yang gede banget, besar banget, tapi di tengahnya kering banget. Gak ada tumbuhan di sana. Di daerah-daerah tertentu di belahan bumi yang lain juga demikian. Susah banget hujannya. Saudara, kebayang gak kehidupan rohani kita? Kehidupan kita manusia kalau tanpa firman. Ya, tanpa firman. Jadi sesungguhnya ketika firman Tuhan datang kepada kita, itu sedang, saudara sadar atau tidak sadar, itu sedang memenuhi kebutuhanmu. Gitu loh. Sedang memenuhi kebutuhanmu yang banyak kali kita nggak sadar bahwa kita perlu itu. Kita selalu yang kita sebut kebutuhan kita adalah yang kita suka. Tapi sesuatu yang kita nggak suka, kita jarang menyebutnya sebagai sebuah kebutuhan. Nah, saudara, mari kita memahami, mengerti betapa pentingnya. Tadi pagi di Golkos saya bicara tentang kehidupan iman. Bahwa yang disebut dengan iman adalah sesuatu yang membuktikan bahwa kita tetap percaya sesuatu yang belum kita lihat. Belum terlihat, tapi kita yakin. Itu bukti. Ya. Dan saya katakan tadi bahwa sangat miris ketika orang, ya, untuk beriman kepada ayat-ayat yang mengenai berkat Tuhan, saudara. Untuk ayat-ayat mengenai berkat Tuhan, dia langsung amenkan itu. Berulang-ulang, dalam nama Yesus, saya klaim firman Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Bahkan dia berusaha membawa imajinasinya untuk seperti sudah mengalami, sudah mulai memiliki apa yang dia suka. Pada bagian itu saudara. Tapi pada bagian lain ketika firman Allah menuntut kita percaya untuk sesuatu yang tidak cukup punya alasan rasional, bahkan hanya untuk kita percaya bahwa Tuhan bekerja, sulit. Manusia suka berdiri pada posisi yang seperti ini. Untuk sesuatu yang Tuhan minta kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kita selalu menuntut alasan yang rasional, kita menolaknya. Banyak argumentasi yang kita buat. Saya gak butuh Tuhan, saya gak percaya Tuhan. Karena alasan macam-macam. Tapi bagian berkat Tuhan, aku akan memberkati, mengarahkan wajahmu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kita langsung amin. Gitu. Coba ke energi kehidupan kita bawa untuk mengimani tentang eksistensi Tuhan di dalam hidup kita, dan di dalam eksistensi Tuhan itu dia akan melepaskan firman-Nya dalam hidup kita. Dan ketika kita mengakui eksistensi Tuhan di dalam diri kita dan dia melepaskan firman dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya dia sedang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, sekalipun kita banyak kali menganggap itu bukan sebuah kebutuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita. Perkataan Tuhan itu penting. Perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 31, 32. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Sebab perkataannya penuh kuasa. Saudara, orang-orang yang mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus, orang-orang yang hidup di zaman bersama dengan itu, mereka mendengar ada perkataan-perkataan atau khotbah atau semua yang disampaikan oleh Yesus, mereka mengakui bahwa itu adalah perkataan yang penuh dengan kuasa.
Makanya sangat benar ketika Alkitab berkata, Alkitab katakan dalam bacaan Alkitab tadi, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena itu bukan sekedar sebuah berita. Itu bukan sekedar sebuah candaan. Itu bukan sekedar sebuah statement, tidak. Tapi itu benar-benar firman yang keluar dari pribadi Yesus sendiri, yang berotoritas pribadinya sendiri, dan itu penuh dengan kuasa orang mengalami. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan tentang bagaimana dan siapa yang berkhotbah, tapi tentang firman. Saya suka banget kemarin kita dan beberapa keluarga diajak ikut Bible readings. Wah, luar biasa. Saya pulang sampai Tante Esther protes sama saya. Protesnya ke saya apa saudara? Protesnya karena waktunya saya ambil. Ya, kita kan harus dibaginya 15 menit. Ya. Saya baca 15 menit lebih. Ya, Ibu Gembala baca 10 menit, waktunya sudah habis. Begitu di mobil, agak protes sedikit karena waktunya kurang. Masih pingin baca. Ya, luar biasa nggak saudara? Masih pingin baca. Saudara, hal yang pentingnya adalah bahwa perkataan Tuhan itu memberikan kita bekerja di dalam diri kita. Tidak hanya tentang, mungkin kita memahami begini, penuh kuasa itu sifatnya abstrak, kan kita cuma setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Tapi perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang kita akan lihat saudara pelan-pelan. Perkataan Tuhan itu selalu hadir tepat pada waktunya di dalam konteks yang persis apa yang kita butuhkan. Cuma persoalan terbesar adalah kita tidak pernah merasa bahwa firman itu sebagai kebutuhan utama dalam hidup kita. Itu persoalan terpenting. Kita menjadikan itu bukan hal yang premier dalam hidup kita, tapi kita jadikan itu hal yang bukan prioritas. Padahal kita mengajarkan kepada kita, ketika kita belajar menerima, mengakui dan hidup di dalamnya, maka dia akan memberikan kehidupan sama seperti tanaman yang tumbuh hidup sampai dia berbuah. Alkitab katakan perkataannya penuh kuasa itu menjadi pengalaman. Perkataan yang penuh kuasa. Dan saudaraku yang kekasih, saya juga ingin katakan kepada saudara bahwa setiap kali Anda dengar khotbah, Anda dengar firman Tuhan disampaikan, itu adalah Allah yang menanam itu di dalam diri saudara. Allah yang meletakkan itu di dalam pikiran sudah di dalam manusia rohani saudara. Dan itu disertai dengan otoritas pribadinya. Dan dia sedang bekerja di dalam kita untuk membentuk kita di dalam tujuannya. Makanya Alkitab katakan di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Firman yang sama bagi beberapa orang bisa bisa diterima dengan pengalaman yang berbeda. Bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan mengasihi Tuhan, ada firman yang disampaikan karena orang itu, katakanlah kita sepakat orang itu anak manis, kira-kira begitu. Maka firman itu akan diterima sebagai sebuah perkataan yang manis, menguatkan, menyegarkan. Tapi bagi seseorang yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan sebenarnya, tapi karena satu keadaan tertentu dia agak-agak nyerempet jauh dikit dari Tuhan. Maka firman itu bisa diterima sebagai sesuatu dalam bentuk teguran. Ayatnya sama. Pengkhotbahnya bisa sama. Tapi ayat ini bisa datang dalam bentuk benar-benar memproses Anda. Apa tujuannya? Karena Tuhan tahu kebutuhanmu. Ada sesuatu yang mulai hilang di hidupmu. Ada sesuatu yang harus diubah di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang harus dilepaskan di dalam hidupmu. Sehingga ayat yang sama bisa ketika sampai di hati kita, di pikiran kita, dia bisa memproses hidup kita dengan cara yang berbeda. Tapi Alkitab katakan dalam segala sesuatu di hidup kita, dia ada di dalamnya untuk mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Katakan amin. Itu cara Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa menerima perkataan yang penuh kuasa. Kita masih bersyukur kepada Tuhan ketika kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bisa beribadah, terima firman Tuhan. Halo, Alkitab katakan setiap firman yang disampaikan yang Anda dengar, ingat, dia berotoritas untuk mengubah hidup saudara.
Dia berotoritas untuk menghadirkan jawaban dalam hidup saudara. Dia berotoritas untuk mendatangkan pemulihan dalam kehidupan saudara. Dia berotoritas untuk mendatangkan kesembuhan dalam hidup saudara. Dia berotoritas untuk mendatangkan apapun yang dikehendakinya di dalam saudara untuk tujuan yang terbaik. Itu firman. Jawaban Tuhan di dalam setiap kebutuhan kita tidak selamanya datang dengan kamu mau apa? Nih saya kasih. Jawaban Tuhan tidak selamanya datang kepada kita dalam bentuk tepat seperti apa yang kita minta. Enggak. Jawaban Tuhan juga bisa datang dalam kehidupan kita dalam bentuk perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kadang-kadang kita bilang, kok gak cocok seperti yang saya doakan. Tapi dengar, firman yang dilepaskan, yang sampai di hati saudara, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena dia bekerja dalam tujuannya. Karena firman Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Sampai membentuk saudara, pikiran, perasaan saudara. Sampai kita sampai pada satu titik. Oh iya, ternyata itu yang Tuhan maksudkan. Ternyata itu yang Tuhan maksudkan. Perkataan Yesus adalah, saya coba catat di sini. Perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup. Perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup. Yohanes pasal 6 ayat Petrus menjawab Yesus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Seperti hujan yang turun mengairi bumi, membuat tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Makanya Simon Petrus katakan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Dengar sekali lagi. Jangan suka tersinggung dengan firman Tuhan. Kalau Anda disinggung dengan firman Tuhan, puji Tuhan. Itu berarti Allah sedang mengerjakan di dalam diri saudara. Allah sedang melepaskan di dalam diri saudara kehendaknya yang terbaik. Masih puji Tuhan kalau kita masih bisa menangkap maksudnya. Ada rema walaupun itu keras dalam diri kita. Itu berarti masih ada kehidupan. Ada kehidupan yang berusaha merespon walaupun itu keras untuk berubah. Yang bahaya adalah kalau kita dengar sudah ditegur, sudah diingatkan segala macam. Tapi kita sudah nggak ngerti. Kita sudah nggak ngerti, itu bahaya. Definisi orang yang murtad adalah orang yang pertama, orang yang sama sekali meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang dikeraskan. Dengar firman, dia sudah nggak ngerti apa-apa, cuma lewat doang. Udah nggak ngerti apa-apa, gitu. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan adalah sesuatu yang apa sudah? Yang hidup. Sesuatu yang hidup. Ketika kita bicara tentang perkataan yang hidup, artinya dia mampu menghidupkan setiap kelesuan. Dia mampu menghidupkan, membangkitkan setiap kematian semangat. Itu firman. Itu firman. Dan mimbar-mimbar gereja harus kembali dihidupkan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Bukan dengan yang lain. Firman. Sebab iman hanya bisa akan tumbuh secara dewasa oleh firman. Bukan oleh hal yang lain. Kita bisa bicara banyak tentang satu sistem dalam pelayanan. Kita bisa bicara banyak tentang instrumen-instrumen yang mensupport sebuah pekerjaan Tuhan. Tapi kalau semua itu tanpa firman, sebagai hal yang utama di dalam sebuah pelayanan, maka sesungguhnya itulah gereja yang mati. Maka di dalam pelayanan di gereja kita, baik Gold Coast maupun Brisbane, kita harus kembali terus diingatkan kepada otoritas firman Allah. Sebab firman Allah, perkataan Allah yang hidup, yang menghidupkan. Makanya saudara, yang harus kita belajar adalah memperkatakan firman. Saudara, biasakan membaca firman Tuhan setiap hari. Biasakan membaca firman Tuhan setiap hari. Sebab itu makanan bagi manusia rohanimu. Biasakan. Jangan sudah pikir, oh kan sudah dikirimin ayat. Nggak usah baca Alkitab. Ada yang nggak terima? Ada yang sudah nggak terima ayat?
Kadang-kadang kalau terlalu lama nggak ada chat pribadi dengan diri, nggak nyampe tuh kadang-kadang. Semua masih terima atau bilang aja terima walaupun nggak. Matius pasal 4 ayat yang keempat, kita hubungkan dengan hal ini. Jadi perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup. Jadi dia melebihi firman Tuhan itu melebihi sebuah inspirasi. Ya, dia melebihi sebuah inspirasi, dia melebihi sebuah apa yang kita sebut inspiratif. No. Firman Tuhan jauh karena dia adalah melampaui semua itu. Dia adalah otoritas Tuhan, dia adalah pribadi Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang keempat katakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari nasi saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, karena kita makan nasi kan, saudara. Buat yang makan roti yang cocok gitu. Di sana konteks zaman itu makan roti, gitu kan? Kita orang Indonesia makan nasi. Manusia hidup bukan saja dari hal-hal yang kita makan setiap hari, tapi dari setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Amin. Halo. Sudah mulai tersinggung, saudara? Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Yang berikutnya, yang kedua. Perkataan Tuhan adalah perkataan mencipta. Firman Tuhan adalah perkataan mencipta. Kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, mulai ayat yang ketiga, 6, 9, 11, 14 dan seterusnya. Sudah akan temukan di sana, berfirmanlah Allah. Dalam penciptaan alam semesta berfirman Allah. Dan ketika Allah berfirman, maka sesuatu terjadi. Ya. Ketika Allah berfirman, sesuatu yang terjadi. Dan yang terjadi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian ada. Wow. Alkitab mau katakan begini. Ketika firman Tuhan kita terima. Sampai di dalam manusia rohani kita terima. Dan karena firman Tuhan itu adalah perkataan mencipta. Dia mampu menghadirkan satu keadaan di dalam hidup kita. Yang sebelumnya kita tidak pernah berpikir itu akan terjadi. Bahkan kita tidak pernah mampu berpikir bahwa itu mungkin terjadi. Tapi oleh firman Allah itu mampu tercipta. Itu mampu tercipta. Pada titik ini Alkitab menyebutnya sebagai mujizat. Perkataan Tuhan adalah perkataan mencipta. Haleluya. Mencipta. Allah menjadikan alam semesta dengan perkataannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan dan perjalanan iman kita selain dari kebutuhan kita akan firman. Ayo kita tetap semangat ibadah. Ayo kita tetap semangat berdoa. Ayo kita tetap semangat bersaksi. Ayo kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau hidup kita nggak sampai kepada kebutuhan akan firman, itu pun sia-sia. Kehidupan doamu, kehidupan ibadahmu, kehidupan pujian, semuanya itu membawamu kepada semakin cinta akan perkataan Tuhan. Seharusnya itu. Semua ini harus membawa kita untuk semakin merasa membutuhkan firman. Membutuhkan perkataan Tuhan. Sampai murid-murid pada satu ketika berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Atau mereka mengatakan terus, please Jesus, terus berbicaralah kepada kami, supaya iman kami semakin bertumbuh. Ketika Yesus berbicara, setiap kali Yesus berbicara dengan murid-muridnya, itu menumbuhkan iman. Makanya Alkitab katakan mereka hanya berkata, perkataannya adalah perkataan yang penuh kuasa. Perkataan yang penuh kuasa. Kalau OJ yang banyak bicara kan lain konteksnya. Ya kan, terlalu banyak ngomong nih.
Tapi kalau Tuhan yang bicara, firman yang kita terima, itu sesuatu yang menghidupkan. Sesuatu yang hadir sebagai pencipta dalam diri kita. Wow. Dan semua kita memiliki kesempatan ini untuk menerima firman dalam kekuatan penuh. Yang berikutnya. Firman menghentikan, perkataan Tuhan yang menghentikan badai. Saudara, saya mau katakan begini. Banyak kali kalau kita punya masalah, apa yang kita buat? Kita mulai berdoa kepada Tuhan. Gak salah, benar gak salah, gak salah, benar gak salah. Kalau kita punya masalah, kita langsung datang, please berdoa. Kita mulai melipatkan lutut, kita mulai berdoa, Tuhan tolong. Gak salah, benar, doa itu powerful, benar. Tapi masalah paling takut adalah firman. Adalah firman. Perkataan Tuhan menghentikan badai. Dalam kisah ini, Markus pasal 4 ayat 39, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus berkata, diam, tenanglah angin. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Padahal sebelumnya, mulut tulis sambil ngomong Tuhan, Guru, apa engkau nggak peduli kalau kami mati binasa? Yang ngomong itu nelayan yang profesional. Jadi itu bukan ombak sembarangan, bukan angin sembarangan. Artinya dalam pikiran seorang profesional mau pikir dia, kita kalau seperti ini pasti mati, tenggelam. Tapi dia dalam berseru kepada Tuhan. Dan oleh firman-Nya, dengan perkataannya Yesus berkata, diam, tenang. Dan seketika itu juga ketika firman dilepaskan, perkataan Tuhan Yesus berbicara, itu danau teduh sekali loh, teduh banget. Seketika teduh banget. Wow. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bawa kehidupanmu, persoalan hidupmu, apapun saudara dalam doa, itu bagus. Harus, kita semua, saya begitu. Ayo. Tapi sekali lagi, kehidupan di dalam firman itu powerful. Firman menghentikan badai. Haleluya. Perkataan Tuhan, pelihara perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ketika mereka berhadapan dalam peperangan rohani. Yang mereka ambil Alkitab dan baca. Baca Alkitab. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Dan kekuatan itu lahir, kemenangan dimiliki. Kenapa? Karena di dalam perkataan Allah itu ada kuasa. Di dalam perkataan Allah itu perkataan yang hidup. Di dalam perkataan Allah adalah kekuatan yang mencipta. Dalam perkataan Allah ada kekuatan yang mampu menghalau badai. Itu firman. Itu firman. Itu firman Allah. Yang berikutnya. Kita lihat pengalaman berikut di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 44. Pada waktu para prajurit diperintahkan untuk menangkap Yesus. Kita baca mulai ayat 44 Yohanes pasal 7. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Kalau sudah baca ayat 37-39, sudah akan lihat apa yang Yesus katakan. Dan orang yang berniat jahat mau menangkap Yesus pun kagum. Dan hanya berkata, belum pernah kami dengar yang kayak gini. Belum pernah kami dengar yang kayak gini. Yang belum pernah ada. Artinya sebuah pengalaman rohani yang belum pernah ada. Dan itu powerful. Pengalaman Anda dengan firman Tuhan akan membawa Anda kepada begitu banyak pengalaman yang besar di hidup kita, saudara.
Saya suka pada bagian sebelumnya, ketika Tuhan berkata kepada badai hidup kita, diam dan tenanglah gitu. Ketika Tuhan berkata kepada kita, ketika Tuhan berkata kepada siapapun di antara Anda, berkata diam, tenanglah, jangan ganggu si Kriste. Ketika firman Tuhan datang dan berkata, jangan ganggu kepada Adi. Karena mereka orang yang setia. Kira-kira gitu kan, saudara. Puji Tuhan. Perkataan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima firman Tuhan. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan, akan semakin kaya kita dengan perkataannya. Semakin kaya kita dengan perkataannya, semakin besar peluang dan kesempatan untuk kita untuk mengalami kekuatan firman-Nya. Makanya saudara, kalau saudara baca di Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, seorang perwira, waktu dia minta kepada Yesus untuk mendoakan hambanya, pada waktu Yesus mendatang di ayat yang ke-7, saudara, dia hanya katakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow. Dia nggak menunggu untuk kemudian Yesus datang dan menumpangkan tangan. Oke, itu baik. Tapi perhatikan saudara, dia cuma bilang Yesus cukup satu kata. Cukup ucapkan sesuatu. Cukup firman-Mu lepaskan. Maka itu akan mendatangkan kesembuhan. Saya pernah ikut satu ibadah, udah lama banget masih di Indonesia. Satu ibadah. Setiap kali kan ada khotbah, begitu selesai khotbah, kan biasa ada altar call saudara ya. Kita jarang sekali adakan di sini. Altar call, orang datang saudara. Dan kemudian pengkhotbah akan minta, ayo hamba-hamba Tuhan turun datang dan berdoa. Yang lucunya, ada orang yang maju ke depan, dia nggak puas kalau bukan yang khotbah yang tumpang tangan, saudara. Nggak puas dia. Ya, bahkan dia cari, pengkhotbah turun sebelah, dia datang ke situ, dekat-dekat gitu. Kalau bukan pengkhotbah, bahkan kalau sudah ditumpang sama hamba Tuhan yang lain, dia masih nggak mau, dia cari datang. Padahal kalau kita melatih diri kita untuk mencintai firman, itu pun sudah powerful, katakan amin. Cukup katakan satu kata pun, maka aku percaya akan terjadi kesembuhan. Wow. Makanya Alkitab katakan setiap perkataan yang kulepaskan, yang keluar dari bibir mulut Tuhan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman Allah itu bukan guyonan. Tersinggung ya tersinggung, tapi untuk membentuk hidupmu. Mungkin di sini nggak ada, tapi Anda sedang menonton mungkin. Anda seringkali mungkin merasa tersinggung dengan firman Allah. Puji Tuhan. Itu berarti Tuhan mengasihi Anda. Kalau firman Tuhan masih menemplak dosamu, puji Tuhan. Itu karena Tuhan sayang sama Anda. Tuhan kasih Anda kesempatan untuk Anda mengalami kekayaan dari kuasa Tuhan. Juga Anda yang ada di sini, tentu saja. Cukup katakan sepatah kata saja. Wow. Makanya saya ingin mengajak, saya berusaha untuk se-early mungkin melatih anak-anak muda untuk mau sharing. Dan belajar bertanggung jawab untuk setiap sharing yang Anda bawa. Belajar. Sebab waktu Anda sharing, Anda bukan membagi sebuah informasi, bukan. Anda sedang mengimpartasikan kehidupan firman. Tidak hanya sekedar tentang siapa yang mendengar, tapi kehidupanmu pun akan diubahkan. Sebab firman yang Anda ucapkan berotoritas pribadi Allah. Saya bersyukur GPD Brisbane banyak pengkhotbahnya. Ya, banyak pengkhotbahnya, luar biasa. Jadi kalau saya nggak ada, saya nggak begitu kesulitan atau pusing banget. Ya harus cari pendeta khotbah nggak. Karena saya selalu katakan, kalau saya pergi saya selalu katakan jemaat-jemaat GPD Brisbane khotbahnya lebih bagus dari gembalanya. Benar. Karena saya percaya Anda menghormati firman-Nya. Jadi jangan lupa yang tugas-tugas sharing, jangan lupa. Ya, Anda punya tanggung jawab itu. Setiap perkataan yang Anda sampaikan itu perkataan hidup, penuh kuasa.
mencipta, menghalau badai. Terima firman. Terima firman. Haleluya. Akhirnya kita sampai ke ayat favorit kita. Kolose pasal 3:16. Kolose 3:16. Kolose 3:16 katakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Wow. Ketika firman Allah berdiam di dalam diri kita, saudara bayangkan perkataan firman yang powerful itu tuh hadir di dalam diri kita dengan segala kekuatan dan kekayaan. Dia hadir sebagai perkataan yang penuh kuasa. Hadir sebagai perkataan yang penuh wibawa, perkataan yang hidup. Saudara, kalau saudara sedang menggumuli sesuatu, belajarlah untuk rajin baca firman Tuhan. Belajar untuk rajin baca firman Tuhan. Di situ loh kekuatan kita, di situ kekuatan semangat kita. Dan bukan tidak mungkin, pada setiap waktu di antara ketika Anda baca firman, bukan tidak mungkin di situ jawabannya Tuhan. Firman yang kita terima dia bermanifestasi menjadi sebuah pengalaman hidup kita untuk mendatangkan kuasa dan jawaban atas hidup kita. Makanya saya katakan tadi, firman yang kita baca ayat yang sama bisa saja diterima dengan cara yang berbeda sesuai dengan proses Allah dalam tujuan Tuhan di hidup kita masing-masing. Ada yang ditegur manis-manis, puji Tuhan. Ayat yang sama semakin mengencourage dia, puji Tuhan. Tapi ada ayat yang sama membuat seorang rasa feel guilty banget, puji Tuhan, bertobat gitu kan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terima firman Tuhan. Setiap perkataan firman yang kita terima akan melaksanakan kehendaknya dan berhasil dalam tujuannya. Setiap firman yang kita terima, setiap minggu, kapanpun yang kita terima. Setiap firman itu ingat, dia berotoritas pribadi Allah. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Baca. Dengerin. Walaupun bunyi ayatnya, maka menangislah Yesus. Ayat paling pendek. Maka menangislah Yesus. Tapi tetap itu berotoritas kuasa. Di ayat ditawari, satu ayat, Adam, Set, Enos. Tapi itu firman. Terima. Itu mendatangkan kehidupan. Baca. Anak-anak muda, ayo anak-anak muda, anak-anak remaja. Ada anak-anak Sunday School. Latih mereka untuk membaca firman Tuhan. Sebab kehidupan ada di dalamnya. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita. Puji Tuhan.